Memang masih jadi perdebatan sampai saat ini. Buat teman-teman pecinta mobil Kijang, mau Grand Extra 15 atau Grand Extra 18? Menurut teman-teman semua, lebih irit yang mana? Silakan teman-teman komentar di kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Dan hari ini kita tawarkan buat teman-teman semua ada Kijang Grand Extra 15 Short. Jadi ini KF40. Nah, untuk warnanya sendiri merah metalik, merah marun metalik seperti ini, warnanya cukup seger. Dan plat nomornya juga cantik, platnya R Banyumas 1500. Pajaknya bulan 7 dan pajaknya aktif, dan pajak per tahun itu masih di kisaran 650 ribuan aja. Dan kondisi selengkapnya kita cek sama-sama bareng saya Dina Jorina di Hyper Auto Concept. Kijang ini tahun 93 ya, jadi tipenya udah Grand Extra ya. Kalau dari bagian depan udah terlihat dari grill depannya aja, ini udah pakai grill yang lebar seperti ini. Dan ini kalau kelas Kijang itu memang banyak yang dimodifikasi dari grill Kijang Super jadi grill Grand Extra seperti ini. Tapi untuk antenanya juga ada bedanya, karena untuk antenanya sendiri dia udah pakai antena tanam, tidak antena luar seperti Kijang Super. Yang jelas dari bodinya, ini yang saya suka untuk bodi Kijang sendiri. Kalau warnanya udah glowing dan catnya bagus, kemudian kondisinya juga masih ngaleng. Seperti kondisi bagian depan seperti ini. Kalau kita ketok ini bener-bener masih ngaleng dan kondisinya tipis dan catnya masih bagus. Dan bumper depan juga masih bagus, dia masih rapi dan tidak ada bekas benturan sama sekali. Kemudian lampu-lampunya juga masih bagus, pakai Toyota Koito. Kanan kiri masih originalnya punya Toyota Kijang. Kemudian nat sampingnya juga masih lempeng, masih bagus dari bagian depan sampai bagian belakang. Dan untuk Grand Extra sendiri memang ada over fender ya, jadi bikin manis, dan ini pembeda sama untuk Kijang Supernya. Nah, kemudian ada footstep seperti ini tambahan, dan bagian bawahnya juga dia risplangnya masih bagus, aman, dan tidak keropos. Dan ini untuk velgnya sendiri pakai velg tapak lebar ring 16 195/60. Dan area talang depannya seperti ini masih rapi, aman. Ya, tidak ada bekas garapan. Kemudian sampai bagian belakang seperti ini kondisi talangnya juga masih rapi. Bagian bawahnya juga masih ada las nitik dari pabrikannya, masih kelihatan. Nah, kemudian cek juga untuk bagian belakang, dia aman juga. Pojokan-pojokan seperti ini aman, tidak ada cat ngelupas atau bakal karat. Karena Kijang agak rawan memang untuk daerah pintu-pintu belakang seperti ini, agak rawan terkena karat. Dan kondisi pintu belakangnya juga masih ngaleng, masih bagus. Untuk bagian bumper belakang juga masih cukup rapi. Dan ada emblem Kijang Nusanya untuk bagian belakang. Nah, kalau kita cek untuk yang sebelah kanan ya, tadi kan kita cek sebelah kiri. Nah, kondisi sebelah kanannya, kondisinya juga masih cukup ngaleng seperti ini. Walaupun ini memang spet ulang alias cat 2 kali, tapi kondisinya juga masih bagus, rapi, dan catnya masih bagus. Dan tidak kalah penting memang untuk Kijang sendiri, banyak sekali yang terkena keropos, terutama yang tadi kita cek bagian belakang. Dan ini bagian depannya rawan sekali untuk keropos, area pojokan seperti ini untuk kanan dan kiri. Dan ini karet-karetnya juga masih bagus, masih rapi, tidak ada siliran muter untuk kaca bagian depan. Sekalian kita cek untuk talang-talang seperti ini kondisi talang depannya yang sebelah kanan, kondisi talang masih rapi, bagian atas masih bagus, masih rapi, sambungan-sambungan masih kelihatan rapi, dan memang ada sedikit yang mengelupas area bawah seperti ini. Dan saya rasa ini ya kalau mau dimaklumi, kita maklumi, masih toleransi. Tapi kalau mau dibikin rapi dan dibikin rajin, ya itu terserah dari teman-teman. Nah, untuk pintunya, silvernya juga masih rapi, masih utuh seperti ini kondisinya. Kemudian door trimnya masih bagus, masih rapi. Dia untuk power window bagian depan, kanan, di kiri masih berfungsi secara normal. Dan kemudian untuk area interior, nah ini interiornya memang benar-benar bersih dan terawat. Terutama bagian jok-jok seperti ini masih pakai ori bludru bawaan dari Kijang Grand Extra. Untuk door trim kanan kiri yang jelas door trimnya masih rapi semua. Dan untuk area depan seperti ini, kondisi dashboardnya juga masih bagus, masih rapi, dan benar-benar bersih ya. Memang kita cek juga sekalian untuk bagian indikator speedometer itu, kalau Kijang Grand Extra memang sudah ada RPM-nya seperti ini. Jadi jarang banget orang yang modifikasi sampai ke RPM sampai diganti seperti punya Kijang Grand Extra. Nah, kita cek juga untuk area risplang bawah seperti ini, kondisinya bagus, aman, dan tidak ada bekas garapan. Sampai ke bagian pilar A itu kondisinya juga masih rapi, aman, engsel-engselnya juga bagus. Kemudian, nah ini untuk bagian depan ada yang perlu dirapikan juga. Tapi sebenarnya ya tergantung toleransi teman-teman aja. Dan sekarang kita cek untuk pintu belakangnya yang sebelah kanan. Kita pastikan silerannya masih rapi, utuh seperti ini kondisinya, bagus, aman, tidak keropos, dan door trimnya juga rapi, oke, dan tidak ada
sobek-sobek. Kemudian area slebor seperti ini, sambungan-sambungan masih kelihatan rapi sampai ke area risplang bawah. Kondisinya rapi, bagus, dan aman, tidak ada yang keropos. Nah, kondisi jok tengahnya juga menarik nih. Kondisinya itu masih rapi, bagus, aman, bersih, dan tidak kempes. Pokoknya yang saya sampaikan tadi, kondisi interiornya masih original. Dan Grand Extra sendiri memang dia pakai double blower seperti ini. Dan AC-nya dingin sampai ke double blowernya. Sekarang kita buka untuk pintu yang sebelah kiri. Kita cek dari mulai silerannya. Pastikan silerannya utuh dan area pojokan yang rawan keropos seperti ini kondisinya aman dan tidak ada keropos. Door trimnya juga masih rapi, bersih juga. Power window-nya juga berfungsi secara normal. Dan kemudian bagian jok penumpang, jok kiri, ini masih bagus, rapi, dan ada bercak di bagian bawah seperti ini. Dan ini saya rasa perlu dibersihkan. Tapi kondisinya memang bagus dan tidak sobek. Kondisi risplang bagian bawah seperti ini, kondisinya rapi juga, aman, tidak ada bekas garapan. Kemudian pilar-pilar juga masih oke, rapi. Area talang bagian bawah seperti ini, kondisinya rapi juga, sampai pojokan-pojokan juga kondisinya masih rapi. Dan sekarang kita cek untuk pintu kiri belakang, kiri tengah. Nah, ini silernya juga rapi, utuh sampai ke pojokan juga masih bagus, masih oke. Dan door trimnya juga rapi, aman, tidak sobek, dan bersih juga. Sampai ke jok tengahnya juga kondisinya bagus, aman, dan tidak sobek-sobek. Kemudian kondisi slebor sampai ke risplang seperti ini kondisinya masih bagus, masih rapi, dan tidak ada bekas garapan. Nah, sekarang terakhir kita cek untuk pintu belakangnya. Nah, ini kondisi pintu belakangnya seperti ini. Dia kondisinya masih rapi, silerannya masih utuh seperti ini. Sampai ke area door trim juga masih bagus, masih rapi. Dan ini Kijang Super Short ya, KF40. Jadi memang jok belakangnya masih berhadap-hadapan seperti ini. Dan joknya cukup kecil ya, jadi tidak terlalu panjang karena dia tipe yang short. Dan ini untuk kondisi joknya itu masih bagus, rapi, kanan dan kiri itu joknya itu masih bagus dan tidak sobek dan tidak kotor. Dan sekalian kita cek untuk area plafon dari bagian belakang seperti ini. Kondisinya aman, rapi, dan tidak bolong alias tidak sobek. Jadi memang interiornya itu masih cukup rapi, bagus, dan masih original. Kemudian area risplang belakang seperti ini juga kondisinya masih utuh juga, masih rapi. Ada bakal-bakal karat seperti ini, tapi ya ini saya rasa masih masuk dalam toleransi. Dan sekarang kita cek untuk kondisi mesinnya, ya terutama bagian ruang mesin ya. Dan kita cek juga untuk sileran-sileran kap mesin seperti ini. Silerannya masih utuh, rapi, dan tidak ada bekas garapan atau bekas ketubruk dari bagian depan. Dan ini untuk area ruang mesinnya. Jadi dia luas banget ya. Jadi masih banyak ruang sebenarnya karena mesinnya itu tidak terlalu besar ya. Walaupun ini 1500 cc cukup oke, cukup worth it ya. Jadi kita lebih mudah untuk mengecek kondisi terutama bagian bodi-bodi dan sasis depan seperti ini. Untuk slebor-slebor dari bagian dalam seperti ini masih rapi juga. Area belakang seperti ini juga kondisinya rapi, aman, dan tidak ada yang keropos. Sampai area yang rawan keropos itu area bawah. Aki seperti ini juga aman, tidak ada yang keropos. Kemudian apron depannya juga utuh, rapi, pelipit-pelipitnya masih bagus, oke, dan kelingan-kelingan semua masih kelihatan. Jadi mobil ini aman, tidak ada bekas ketubruk dari bagian depan. Nah, ini dekselnya masih bagus, aman, tidak rembes. Kemudian dari area karter juga aman, tidak ada rembes-rembes oli. Dan untuk AC-nya dingin dan kompresornya berfungsi secara normal, tidak ada kendala. Dan area power steering juga tidak ada rembes, walaupun agak kotor seperti ini. Cuman dia tidak ada rembes oli, alias power steeringnya tidak bocor dan tidak terkendala. Nah, ini untuk oli mesinnya cukup tua dan perlu diganti. Tapi yang penting adalah warnanya bukan coklat susu, tandanya udah kecampur oli mesin sama air radiator. Dan sejauh ini, kalau kita cek mobil Kijang, jarang sekali ada terkena overheat dan dia kecampur oli mesin sama air radiator. Dan sekarang coba kita nyalakan, kita dengerin suara langsamnya seperti apa. Kita udah starter mobil Kijang ini, dari suara mesin itu masih halus banget. Ya memang kelebihannya Kijang itu bener-bener suaranya bisa bersih seperti ini. Kalau mesin sehat itu harusnya suaranya bersih seperti ini. Jadi tidak ada ciri-ciri suara metal, ngitik, klep, atau suara kasar lah ya. Jadi sini suaranya masih oke, masih normal, masih bagus. Dan coba kita blayer sedikit, kita naikkan RPM. Adakah suara-suara yang jagal dari mesin Kijang ini? Nah, suaranya dari RPM rendah maupun RPM tinggi
itu tidak ada masalah, tidak ada kendala. Dari pengapian juga oke, tidak berebet, tidak pincang juga. Jadi busi-busi dan yang lain-lain itu masih normal, dan karburasinya juga masih normal, tidak berebet atau tidak terkendala ketika kita naikkan RPM-nya. Dan terakhir kita cek adakah asap putih di bagian knalpot atau tidak. Untuk asap knalpot aman ya, tidak ada asap putih di bagian knalpot. Jadi salah satu tanda memang mesin sudah harus peremajaan atau harus ada part-part yang harus diganti ya, entah dari ring seher, seal clamp dan yang lain-lain. Yaitu tandanya salah satunya dari asap knalpot yang sudah mulai ngasap putih. Dan untuk mesin ini dia tidak ada asap putih di bagian knalpot dan suara mesinnya juga normal, tidak ada kendala dari bagian mesin. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, bisa komentar di kolom komentar. Kita sharing sama-sama mengenai unit ini, atau langsung hubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.